orang yang amalnya paling rugi. Kalimat ruginya menggunakan kalimat takdir yang menunjukkan bahwa ini ruginya bukan sembarang rugi, rugi serugi-ruginya, hancur sehancur-hancur. Bukan saja amalnya habis, tidak punya, bisa jadi dia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kita masih diberi kesempatan, masih diberi tenaga dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kewajiban untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aktivitas kehidupan kita. Termasuk pada kesempatan ini, alhamdulillah kita dapat memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah Jumat. Hadirin ikhwatul iman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi keharusan, kewajiban bagi setiap muslim yang melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan serta melaksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan dalam ikrar kita, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ikrar kita, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, sesungguhnya aku menghadapkan jiwaku, diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Semuanya diserahkan kepada Allah dan hanya untuk Allah ibadah yang kita lakukan. Bahkan seluruh hidup kita hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah ikrar yang
tidak boleh diingkari oleh kita. Yang kemudian kita dituntut untuk mengevaluasi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Adanya keikhlasan ketika ibadah itu dilakukan hanya untuk Allah, murni, tidak ada campuran kepentingan, keinginan, apalagi keinginan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya hawa nafsu, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus terus dievaluasi lagi, terus dilihat lagi, terus diperbaharui lagi. Karena bisa jadi awal keberangkatannya kita melakukannya dengan ikhlas, di tengah perjalanan dalam pelaksanaan ibadahnya setan tidak tinggal diam untuk menjadikan ibadah kita dibarengi dengan sikap riya. Belum lagi setelah ibadah itu selesai dilaksanakan, kita berkewajiban untuk menjaganya supaya ibadah yang sudah dilakukan dengan susah payah, sudah bekerja keras, sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan ikhlas, tapi setelah ibadah itu dilakukan, ada hal-hal yang bisa merusak kemurnian atau kesolihan ibadah yang dilakukan oleh kita. Maka kewaspadaan inilah yang harus terus dilakukan. Jangan sampai kita lupa bahwa bisa jadi amal-amal yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita lakukan dengan susah payah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata amal itu tidak ada sama sekali. Termasuk orang yang rugi, sudah beramal dengan susah payah, baik ibadah yang sifatnya fisik maupun ibadah yang sifatnya rohani, ibadah yang sifatnya harta, hancur di tengah jalan atau hancur oleh kebodohan kita, oleh kecerobohan kita, karena kita tidak bisa menjaga nilai-nilai ibadah yang sudah dilakukan sedemikian rupa, nilai-nilai ibadah yang sudah dilakukan sebagus mungkin. Karena kesombongannya, karena riyanya, maka amal ibadah itu menjadi sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada umatnya, untuk memberitakan nunabbi'ukum, memberitakan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang-orang yang amalnya paling rugi. Kalimat ruginya menggunakan kalimat takdir yang menunjukkan bahwa ini ruginya bukan sembarang rugi, rugi serugi-ruginya, hancur sehancur-hancur. Bukan saja amalnya habis, tidak punya, bisa jadi dia harus menanggung dosa.
Karena amal yang dilakukannya menjadi tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar rugi, tapi akhsari orang-orang yang paling rugi. Mengapa amal mereka dianggap amalan paling rugi? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di mana langkah mereka atau langkah kita, ternyata langkah kita, ibadah kita, aktivitas kita bola sesat, berarti keluar dari jalur yang seharusnya, keluar dari jalur di mana kita harus melakukannya melalui jalur Al-Quran dan Sunnah, tuntunan Rasul. Ini keluar. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amal yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya dilakukan. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka sudah mengira, sudah menyangka bahwa amal yang mereka lakukan adalah amalan yang baik. Tidak cukup dengan prasangka, tidak cukup dengan praduga dalam masalah ibadah. Memandang menilai kebenaran dalam ibadah, kebaikan dalam ibadah, tidak bisa diukur oleh selera diri sendiri, oleh selera kelompok, oleh selera umum. Tapi ada yang sudah menentukan, yaitu Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan amal saleh. Amalnya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang rugi. Dalam ayat lain digambarkan bagaimana amal yang mereka lakukan sudah dilakukan dengan susah payah, amilatun nasibah. Amalnya dilakukan dengan sepenuh hati, dengan kerja keras, dengan memaksakan diri. Tapi wajah mereka begitu lesu, mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Tidak cukup, tidak menolong. Bahkan amalan mereka karena tidak berkualitas sama sekali, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala haba'an mansura, seperti debu yang terbawa oleh angin, atau debu yang kena angin. Amalan yang tidak berkualitas kena angin sedikit saja bisa hangus, bisa habis, bisa hilang, bisa hancur. Salah satunya karena amal yang mereka lakukan adalah amalan yang menyimpang, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dia berkeyakinan bahwa amal yang dia lakukan adalah amal yang paling baik. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi bahwa ibadah yang baik tidak bisa menurut selera diri sendiri, tidak bisa dipandang oleh hawa nafsu, oleh kebanyakan orang, oleh akal pikiran. Tapi amal yang baik, amal soleh harus diukur
oleh tuntunan Rasul, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita harus waspada, hati-hati, teliti terhadap amal yang dilakukan bukan atas dasar selera diri sendiri, selera orang banyak atau lingkungan sekitar, bahwa ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Islam, tuntunan Rasul, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami hukum-hukum Islam, aturan-aturan Islam yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ibadah yang kita lakukan berdasarkan ini dalilnya, ini keterangannya, ini penjelasan dari para sahabat, para ulama dan sebagainya. Yang kedua, kehati-hatian kita dalam beribadah. Selain ibadah itu harus dilakukan dengan sesuai mungkin, menghindari ibadah-ibadah yang sifatnya bid'ah. Maka yang kedua, dan ini yang lebih utama lagi, bahwa ibadah itu yang dilakukan harus benar-benar hanya ditujukan kepada Allah. Ikhlas murni hanya karena Allah. Tidak karena apapun, tidak karena siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan orang lain, penilaian orang lain, apapun kata orang lain, kita hanya yakin ibadah ini hanya dilakukan murni kepada Allah. Mau ada orang lain ketika beribadah, mau tidak ada orang lain, tetap ibadah itu konsen dilakukan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memuji, ada orang yang mengakui, maupun tidak ada orang yang memuji, tidak menjadi penghalang untuk tidak beribadah dengan dilakukan seikhlas mungkin. Ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan keyakinan, ini berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepentingan-kepentingan yang sifatnya hawa nafsu duniawi itu semua adalah perangkap setan yang ingin menggelincirkan, menghancurkan, menyesatkan orientasi ibadah kita, bahwa ibadah kita dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya riya. Ibadah kita ingin dibarengi dengan hal-hal yang sifatnya sum'ah. Ibadah kita yang sifatnya ingin dibarengi oleh hal-hal di mana orang lain melihat, orang lain memandang, orang lain mengaku. Dua hal, ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, dan ibadah yang dilakukan dengan semurni-murninya, sebenar-benarnya, sesolih-solihnya, itu tidak terlepas dari orientasi kita dalam
pandangan kita beribadah kepada Allah, sejauh mana kita punya hubungan secara batin, secara zikir, secara pikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk ditetapkan hati kita dalam beragama. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Halulallah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.